Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam harmoni bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hairunisa, NIM 1813031031013. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum biokimia yang berjudul revisi tes potensiometri. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan potensiometer dan hubungan antara pH dengan potensial larutan. Nah, di sini menurut saya yaitu potensiometer merupakan suatu alat digunakan untuk mengukur potensial secara langsung. Nah, pada slide sudah diberikan contoh gambar alat potensiometer. Kemudian, hubungan antara pH dengan potensial larutan dinyatakan oleh rumus pH sama dengan FP-L per 0,059, di mana FP adalah potensial sel, L adalah tetapan yang tergantung dari potensial elektroda pembanding, dan potensial yang berasal dari permukaan membran. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu jelaskan A. Fungsi pH meter dalam percobaan ini. B. Sebut jenis elektroda yang ada dalam pH meter. Kemudian yang C. Bagaimanakah cara mengkalibrasi pH meter yang digunakan. Nah, di sini pH meter berfungsi untuk pengukuran potensial suatu reaksi dalam sel elektrokimia secara tidak langsung. Nah, untuk jawaban yang B yaitu pH meter dilengkapi dengan elektroda kolomer jenuh dan elektroda membran gelas sebagai elektroda pembanding. Kemudian bagaimana cara kita mengkalibrasi pH meter? Nah, di sini langkah yang pertama untuk cara-cara mengkalibrasi pH meter yaitu siapkan larutan baper pH 4 dan pH 7 masing-masing di dalam gelas kimia yang berukuran 100 ml yang dikeringkan dan yang kering dan bersih. Kemudian, rendam elektroda dalam aquades, bilas berkali-kali dengan menggunakan botol semprot ke sekeliling ujung elektroda. Gunakan gelas kimia yang berukuran 250 ml untuk menampung air sisa semprotan. Kemudian keringkan dengan menggunakan kertas tisu. Pastikan elektroda kering. Kemudian rendam dalam larutan baper pH 7 dalam gelas kimia 100 ml. Beberapa saat untuk mencapai keseimbangan, tekan tombol on pH meter. Tunggu beberapa saat. Kemudian dibaca skala pH. Apabila pH terbaca tidak sama dengan 7, lakukan putar tombol penyesuai pH agar pH dapat terbaca. Kemudian cuci elektroda dengan aquades berulang-ulang lalu dikeringkan. Kemudian celupkan elektroda ke dalam larutan baper pH 4, biarkan beberapa saat. pH dibaca pada skala pH alat. Nah, pembacaan harus menunjukkan pH 4 plus 0,02. Pekerjaan yang sama diulang seperti di atas, tetapi menggunakan larutan baper dengan pH 7. Pembacaan harus menunjukkan pH 7 plus 0,02. Nah, apabila hasil pembacaan di luar range yang telah ditetapkan, artinya pH meter tidak terkalibrasi. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu jelaskan dan gambarkan prinsip percobaan penentuan titrasi potensiometri. Nah, pada slide telah diberikan yaitu alat untuk potensiometri. Nah, prinsip kerja titrasi potensiometri pada pengukuran potensial listrik antara elektroda indikator dan elektroda yang dicelupkan pada larutan. Pengukuran pada elektroda indikator harus digunakan elektroda standar yang berfungsi sebagai elektroda pembanding. Elektroda indikator ini merupakan elektroda yang potensial bergantung pada konsentrasi ion yang akan ditetapkan. Larutan baku dari dalam boret dilepaskan, dibuka keran boret dan diukur potensial larutan pada setiap mililiter penambahan titran dan dicatat. Kemudian, semakin kecil volume titran yang ditambahkan dan potensial larutan diukur akan menghasilkan data yang teliti. Keadaan sebelum titik ekivalen titrasi dicapai. Penambahan titran akan menyebabkan kenaikan potensial larutan secara perlahan. Nah, kemudian pada keadaan di sekitar titik ekivalen, setiap penambahan titran akan menyebabkan lonjakan harga potensial larutan. Pada keadaan setelah titik ekivalen, penambahan mililiter titran hanya akan menyebabkan sedikit peningkatan potensial larutan. Titrasi dihentikan apabila telah didapat cukup data
dan penambahan diterang tak lagi menaikkan potensial larutan. Nah, di sini hubungan antara pH dengan potensial larutan dinyatakan oleh rumus sama dengan pH sama dengan EV min L per 0,059, di mana EP itu adalah potensial sel dan L adalah tetapan yang tergantung dari potensial elektroda pembanding dan potensial yang berasal dari permukaan membran itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu larutan 10 mg asam amino, yaitu monoamino dan monokarboksilat seperti glisin ke dalam 20 ml Aquades. Berapa konsentrasi larutan asam amino tersebut? Nah, di sini untuk mencari rumus konsentrasi larutan asam amino, kita ketahui dulu molalitasnya, di mana rumusnya yaitu mol sama dengan gram dari asam amino glisin dibagi dengan ml asam amino glisin, yaitu mol sama dengan 0,01 gram dibagi 75,07 gram per mol, sehingga didapatkan molnya yaitu 1,33 dikali 10 pangkat minus 4 mol. Nah, untuk mencari molaritasnya yaitu mol dibagi dengan volume. Nah, di sini molnya yaitu 1,33 dikali 10 pangkat minus 4 dibagi dengan 0,02 liter. Sehingga mendapatkan hasil yaitu 6,66 dikali 10 pangkat minus 3 mol per liter. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu jelaskan A. Alasan mengapa titrasi dengan larutan H2SO4 2 normalitas. Kemudian yang B. Kapan kita menghentikan titrasi pada praktikum titrasi potensiometri ini. Kemudian yang C. Jelaskan metode cepat untuk menentukan titik ekivalen titrasi. Nah, di sini mengapa alasan titrasi dengan larutan H2SO4 2 normalitas? Nah, agar didapatkan pKa1 dikarenakan asam amino tersebut bersifat amfoter. Nah, selanjutnya yaitu untuk jawaban yang B, titrasi dapat dihentikan bila penambahan diteran tidak lagi menyebabkan perubahan potensial atau pH dari larutan yang dititrasi. Nah, untuk yang C yaitu jelaskan metode cepat untuk menentukan titik ekivalen. Nah, di sini cara yang mudah untuk menentukan titik ekivalen yaitu melalui pembuatan kurva titrasi turunan kedua potensial, yaitu delta kuadrat E dibagi dengan delta Pi. Nah, kemudian soal selanjutnya, larutkan kembali 200 mg asam amino, yaitu monoamino dan monokarboksilat, seperti glisin ke dalam 200 ml Aquades. Lalu titrasi dengan larutan NaOH 2 normalitas. Apa tujuan langkah ini? Nah, tujuan dari langkah ini yaitu agar COOH dapat bereaksi dengan ion OH- dari NaOH sehingga diperoleh nilai pKa2. Nah, untuk soal selanjutnya, apakah semua asam amino memiliki titik ekivalensi yang sama? Kalau tidak, kenapa? Nah, di sini menurut saya tidak, karena masing-masing asam amino memiliki gugus R, di mana gugus R tersebut terdapat beberapa yang bersifat polar dan bersifat non-polar. Nah, hal inilah yang akan mempengaruhi titik ekivalensi dari masing-masing asam amino. Kemudian, soal selanjutnya, apa perbedaan asam amino polar dan asam amino non-polar? Nah, di sini menurut saya, asam amino polar itu memiliki suatu polaritas, karena pada asam amino polar ditemukan 3 jenis sebagai asam amino bermuatan positif, netral, dan negatif. Kemudian sedangkan asam amino non-polar tidak memiliki kepolaritasan, karena memiliki gugus R yang alifatik, sehingga asam amino non-polar bermuatan netral. Nah, untuk soal selanjutnya, bagaimana cara menentukan pH isoelektrik? Nah, pH isoelektrik dapat ditentukan yaitu dengan dibuatkan kurva gabungan dari hasil titrasi dengan NaOH dan H2SO4. Kemudian dari kurva tersebut dapat ditentukan nilai pKa1 dan nilai pKa2. Yang selanjutnya, pH isoelektrik atau PI dapat dihitung melalui persamaan berikut. PI sama dengan pKa1 ditambah pKa2 dibagi dengan 2. Kemudian untuk soal yang terakhir, jelaskan muatan asam amino bila pH asam amino berada di atas titik isoelektriknya.
Begitu juga sebaliknya, di bawah titik isoelektriknya. Nah, di sini menurut saya, jika pH berada pada kondisi di atas titik isoelektriknya, maka muatan asam amino akan berubah menjadi netral atau bahkan menjadi negatif. Sedangkan jika pH berada di bawah titik isoelektrik, maka muatan asam amino akan bermuatan positif. Seperti itu. Nah, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera dan salam harmoni bagi kita semua.